Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Semamita TV. Bersama saya Bu Nikmah, guru sejarah Indonesia kelas 12 dan kelas 10 IPS, dan bersama saya Bu Rizkyani, guru sejarah Indonesia kelas 10 dan kelas 11. Nah, ngomong-ngomong, kita hari ini mau ngapain ya Bu? Ini ada berbagai macam makanan. Kita mau demo masak atau mau ngapain nih kira-kira? Hari ini kita mau memperkenalkan berbagai macam makanan atau jajanan yang ada di Indonesia yang nggak kita sangka ternyata mereka ini panganan-panganan hasil kreasi atau hasil akulturasi budaya dengan 3 bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Nah, tepat sekali. Intinya hari ini kita akan membahas tentang akulturasi atau yang akhirnya menghasilkan multikulturalisme antara kebudayaan berbagai negara dengan kebudayaan asli Indonesia. Nah, jadi secara tidak langsung makanan-makanan yang ada di depan kita ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Ya, betul. Nah, mengingat letak Indonesia yang sejak dahulu ya sangat strategis di lintas atau jalur perdagangan kawasan Asia dan Eropa, sehingga kalau di buku sejarah banyak dituliskan Indonesia itu menjadi lintasan berbagai negara selain pernah menjadi selain pernah menjadi lokasi korban kolonialisme. Nah, selain merasakan kolonialisme ternyata juga menghasilkan perpaduan budaya atau akulturasi antara berbagai negara. Nah, untuk hari ini kita akan membahas berapa negara? Akulturasi budaya yang dibahas hari ini itu diwakili 3 negara, terutama kenapa makanan? Karena akulturasi yang kita wakili di sini akulturasi budaya berupa budaya kuliner dari 3 negara, dari Portugis, kemudian dari Belanda, dan yang terakhir dari Cina. Oke. Kita mulai aja ya. Yang pertama ada dari Portugis, dari yang paling tua atau paling awal menjajah Indonesia, ya betul ya Bu Nima ya. Yang satu bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia, pertama datang menjajah, juga mewariskan budaya kuliner juga. Yang ternyata salah satunya itu adalah kita kenal dia dengan nama kue lumpur. Kue lumpur ini kalau di negara asalnya dari Portugis sana, dia namanya adalah pasti de nata. Dia campuran dari custard atau apa ya bahasa Indonesianya custard itu? Putih telur mungkin? Bukan. Dia semacam bubuk seperti whipping cream gitu, tapi kemudian dia dicampur dengan kuning telur sehingga warnanya seperti kekuningan. Ketika bangsa Portugis itu sampai di sini, terus bagaimana dia bisa berakulturasi? Ketika bangsa Portugis itu di sini, dia membawa ini, tetapi disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Sehingga ketika dia sampai di Indonesia, dia berubah jadi adonannya itu campuran dari kentang dan santan. Itu kue lumpur. Terus budaya Portugis yang berikutnya itu kita kenal kalau sekarang namanya pastel. Kalau di Pulau Jawa kita kenal dia pastel. Kalau di Sulawesi itu ada namanya panada. Dia juga budaya Portugis yang dibawa oleh orang-orang Portugis. Kalau di Portugis sana dia namanya lalamda atau lalamba. Itu namanya. Sebenarnya bentuknya hampir sama, tapi kalau di Portugis sana itu isiannya itu ikan. Biasanya kalau nggak ikan tuna, dia itu ikan cakalang. Itu yang sudah, kalau dari Portugis sana isinya ikan tuna, tapi ketika dia sampai di Indonesia, lebih umum dia diisi dengan ikan cakalang. Atau kalau di Jawa, dia jadi diisi dengan ikan tongkol. Dan sekarang yang kita kenal dia isinya jadi rogut. Masih ada yang bertahan seperti tradisi Portugis, isinya ikan. Itu yang sekarang dikenal oleh masyarakat Sulawesi, namanya panada. Terus yang ketiga, dadar jagung. Ayo, siapa yang menyangka kalau dadar jagung ini ternyata warisan Portugis? Biasanya
biasa nih. Biasanya kalau kita di rumah kan ibu-ibu kita biasa bikin ya dadar jagung. Ternyata dia budaya Portugis awalnya. Kenapa kok bisa budaya Portugis? Dadar jagung ini itu biji jagung itu sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman dari mana, Bu? Tanaman dari biji asli atau tanaman asli dari Amerika Serikat yang dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia. Dan ternyata jagung cocok ditanam di Indonesia, bahkan produksi jagung berlebih. Karena produksi jagung berlebih itu akhirnya dimanfaatkan untuk membuat dadar jagung. Itu cerita dari Portugis. Silakan Bu Nikma. Suatu paduan yang sangat kreatif sekali iya, ya, betul. memadukan lokal genius Indonesia dengan kebudayaan Portugis. Nah, setelah dari Portugis kita terbang ke kawasan Asia, tepatnya negara Cina. Nah, saya mulai dari yang tertua dulu deh. Nah, menurut sejarah kuliner asli Cina yang tertua yang masuk ke Indonesia itu adalah tahu, yang bahasa Inggrisnya itu tofu ya. Beneran tahu dari Cina, Bu? Iya, kan ini dari kata-kata ta yang berarti itu kedelai dan hu yang berarti hancur. Jadi kedelai yang dihancurkan. Kedelai yang dihancurkan. Makanya ini namanya tahu. Nah, terus ini masuknya ke Indonesia ini kapan? Nah, sejarawan ada yang mengatakan masuknya si tahu ini berbarengan dengan ekspansinya Kubilai Khan ke kawasan Pulau Jawa, tepatnya di Kerajaan Singosari. Ayo Mas, ingat nggak Kubilai Khan itu menyerang Singosari karena masalah apa? Kubilai Khan itu bukannya yang gendut itu, terus kumisnya tebal? Oh, itu Genghis Khan. Oh, Genghis Khan. Salah berarti saya. Masih ada keturunan ya. Kubilai Khan keturunan Genghis Khan. Sama-sama berakhiran kan? Iya. Ya, salah ternyata. Nah, karena kan ya perjalanan yang sangat jauh, tentu saja otomatis juga membawa perbekalan. Jadi dari Cina ke Indonesia, salah satu perbekalannya yaitu membawa makanan tahu ini yang sekarang olahannya menjadi berbagai macam. Nah, salah satu yang saya bawa ini tahu goreng, gitu. Ambil yang sederhana saja ya. Nah, kemudian berawal dari Cina, makanan yang cukup sederhana ini ternyata pernah menjadi penyelamat rakyat Indonesia saat masa kolonialisme, Bu Rizky. Nah, karena dengan bahan baku yang cukup murah, di masa kolonialisme, tepatnya di masa tanam paksa banyak kelaparan. Pandebos. Iya, tanam paksa. Akhirnya rakyat Indonesia menggunakan tahu ini sebagai makanan utama pada saat itu, mengingat padi, jagung dan lain-lain gagal panen yang cukup terselamatkan kedelai. Akhirnya digunakan sebagai bahan makanan. Ini dari tahu. Nah, setelah dari tahu kita tahun tadi yang membawa Kubilai Khan. Nah, sekarang kita beralih ke sibulat. Sibulat yang penuh dengan biji-bijian yang menjadi makanan khas kota mana, Bu, sekarang ini? Mojokerto. Iya, Mojokerto. Onde-onde. Nah, si onde-onde ini, ini juga datang dari daratan Cina, dari Cina Selatan, dibawa ke Indonesia itu oleh Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho sendiri itu juga merupakan seorang utusan dari dinasti Tang yang berkeliling ke kawasan Asia dan Eropa dan sebagian Eropa untuk selain menyebarkan agama Islam, itu ternyata juga membawa budaya kuliner dari Cina, yaitu onde-onde ini. Nah, onde-onde awalnya hanya berisi gula merah, tapi setelah masuk ke Indonesia mengalami akulturasi dengan budaya asli Indonesia, isinya berganti menjadi kacang hijau. Nah, onde-onde sendiri ini ketika di Cina ini merupakan makanan yang cukup makanan yang utama dan memiliki simbol kekompakan dan juga kekuatan. Mungkin karena itu pula ini termasuk yang dibawa Cheng Ho sebagai bekal ke kawasan Asia. Nah, kemudian setelah onde-onde, kecap. Nah, kalau kecap ini asalnya juga dari Cina, dari bahasa kesiap. Nah, yang berarti kesiap, bukan asyap ya, kesiap. Nah, ini yang berarti juga saus dari kedelai hitam.
Nah, saus dari kedelai hitam. Nah, awalnya pedagang-pedagang Cina ini resepnya itu hanya kecap asin saja. Tapi karena lidahnya orang Jawa kurang cocok dengan rasa asin, akhirnya resep kecap tadi yang awalnya asin dicampurkan dengan gula merah sehingga menjadi kecap seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian yang terakhir apa ini? Makanan lumpia. Nah, lumpia ini masuk ke Indonesia masih cukup baru di abad 19, tepatnya tahun 1800-an dari akulturasi antara bangsa Cina dengan orang Jawa, tepatnya orang Jawa dari Semarang. Makanya ini juga makanan khasnya Semarang. Awalnya karena yang bikin itu orang Cina, isinya awalnya hanya daging babi. Mengingat sayurannya, nggak ada sayurannya. Nah, mengingat orang Indonesia mayoritas Muslim, makanya dimodifikasilah si lumpia ini dan menjadi isi rebung dengan isi daging yang halal. Gimana kesimpulannya? Kesimpulannya berarti ternyata penjajah atau bangsa-bangsa Barat, terutama orang-orang Eropa dan orang Asia yang pernah datang ke Indonesia itu bukan hanya sekedar menjajah, bukan hanya sekedar memperkenalkan budaya mereka, bukan hanya sekedar memperkenalkan agama dari negara mereka, tapi juga Gold Glory Gospel. Ya, kita kenalnya kan cuman Gold Glory Gospel. Ternyata di balik itu juga mereka memperkenalkan budaya yang lain, yaitu budaya kuliner yang akhirnya berakulturasi dan memperkaya hasanah kuliner di Indonesia. Oke, sudah. Kayaknya cukup sekian saja ya, Bu Rizky, karena keterbatasan waktu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.